Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa sekali lagi bersama dengan Anda di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus. Saya percaya Tuhan sudah menantikan hidup kita. Ya, Tuhan ingin melawat kita, menguatkan hati kita. Karena itu tidak boleh seorang pun merasa sendirian hari ini, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Untuk itu mari bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Saya percaya pagi ini kita akan dijamah oleh kekuatannya. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Katakan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari katakan sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku
mendekat padamu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami menyembah-Mu, sebab nama-Mu kudus Tuhan, lebih dari segalanya. Kami merindukan-Mu ya Tuhan, ini hidup kami. Tuntunlah kami pada jalan-Mu, bawalah kami pada kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu. Hiraramato kandora morodo. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiraramato kandora morodo. Ini hidup kami Tuhan, kami mau mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, selalu baru tiap pagi. Kami boleh merasakan jamahan-Mu, ketenangan damai sejahtera-Mu ada pada kami pagi ini. Kami bawa hidup kami ya Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam mata kandaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, thank you. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, mari katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita angkat tangan kita, katakan sama-sama, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, jadikan aku hamba yang setia kepadamu ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba yang setia, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini doa hamba Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang terus setia kepada Tuhan. Kami mengiring Tuhan, kami mengikut Tuhan bukan karena sekedar berkat saja. Tapi kami mau mengikut Tuhan karena pribadi-Mu. Karena pribadi Tuhan yang kami kasihi. Tidak ada alasan lain. Karena itu, baik atau tidak baik keadaan kami hari ini, di dalam persoalan atau tidak punya persoalan, kami mau tetap mau dekat dengan Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih dari segalanya di hidup kami. Karena biar pagi hari ini kami boleh mendapatkan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Memegang erat Yesus Kristus di hidup kami dan tidak mau dilepaskan lagi. Karena kami mau bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini, menjamah kami. Dan bawa kami mengerti kebenaran firman-Mu supaya kami boleh menghidupinya. Hidup dalam prinsip dan nilai kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah. Kami boleh bersekutu dengan-Mu. Menyerahkan waktu ini dalam tangan. Firman Allah boleh jatuh di tempat yang baik, di tempat yang subur. Sehingga kehidupan kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus diserahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat Anda, di tempat saya, seperti di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan ingin sungguh-sungguh menjamah kita, memberikan kekuatan yang baru, menunjukkan kasih-Nya yang selalu baru tiap pagi di hidup kita. Amin. Nah untuk itu, siapkan hati kita untuk terus merenungkan firman Tuhan. Firman Allah bukan hanya berhenti kepada pengetahuan kita, tetapi firman Allah harus mengubah hidup kita. Amin. Karena itu siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan izinkan Tuhan menjamah hati kita, hidup kita. Amin. Nah untuk itu sebelum saudara kita melanjutkan perenungan firman Tuhan, bila hari-hari ini Anda dalam pergumulan, ada permohonan doa, masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti di ujung acara ini, acara kurenungkan firman-Mu ini, saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Nah untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di kitab Matius. Ya, Matius pasal 7.
ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 23. Saya akan bacakan buat saudara. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dengan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, hari ini Yesus mengingatkan kita untuk berhati-hati kepada sebuah penyesatan. Penyesatan dalam hal ini bisa bicara soal pengajaran yang sesat. Tapi juga bisa bicara soal kehidupan yang tidak berbuah. Di mana kehidupan menjadi batu sandungan. Orang terjebak yang namanya kefasikan. Bisa menasehati, ya bisa memberitahu orang. Tapi kehidupannya tidak menghasilkan buah. Karena itu saudara, pagi hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan ini. Bahwa perubahan hidup kita itu jauh lebih menarik perhatian Tuhan. Daripada sekedar karunia yang ada dalam hidup kita. Karunia itu penting untuk supaya kita ini bisa sebagai tanda Injil Kerajaan Allah disertai dengan karunia-karunia yang ajaib daripada Tuhan. Tidak boleh diremehkan. Tetapi secara pribadi bagi diri kita, ya bukan untuk orang lain, tapi diri kita, sebenarnya Tuhan itu lebih melihat kepada perubahan karakter kita, buah yang dihasilkan. Karena itu saudara, pagi hari ini saya mau menyampaikan satu topik buat Anda, yaitu karakter menyempurnakan karunia. Tadi saya bilang karunia bukan tidak penting, penting sekali. Karena karunia itu dipakai oleh Tuhan dan datangnya daripada Tuhan. Supaya Injil bisa disampaikan dengan sebuah tanda-tanda yang ajaib. Kehadiran Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu bisa dirasakan lewat semua karunia yang ada di dalam Tuhan yang diberikan kepada kita. Tapi secara pribadi kita, Tuhan tuh lebih tertarik kepada perubahan karakter. Kenapa demikian? Karena karunia itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Tetapi bila karakter, lain lagi. Karakter itu adalah kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Di mana kita bisa sabar, yang seharusnya kita bisa pilih untuk bisa balas dendam, kepahitan, marah dan lain sebagainya. Tapi kita memutuskan untuk mengampuni. Kita memutuskan untuk menjadi sabar. Kita memutuskan untuk menjadi lemah lembut. Nah itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya persembahan dari karakter yang berubah ini itu sangat harum di hadapan Tuhan. Nah untuk itu penting buat kita untuk mengalami sebuah penerobosan, perubahan di dalam karakter kita. Amin. Nah untuk itu saudara, karakter yang baik itu akan menyempurnakan karunia yang ada dalam hidup kita. Puji Tuhan kalau kita ini punya banyak karunia. Tapi ingat, ya karakter kita itu akan menyempurnakannya. Orang punya karunia itu akan dengan atau talenta paling cepat untuk orang itu bawa naik ke atas. Ya, orang punya karunia itu paling gampang untuk dia dengan cepat untuk sampai naik ke atas. Tetapi untuk mempertahankannya itu dibutuhkan karakter. Berapa banyak kita itu banyak melihat ya olahragawan lah atau apa, orang-orang yang punya talenta, punya
punya hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan itu membawa promosi yang begitu cepat dalam hidupnya. Tapi karena karakternya tidak dijaga, perubahan karakter tidak pernah diizinkan dalam hidupnya. Mereka mudah menjadi sombong, mereka mudah untuk menjadi lupa diri, tidak bisa berjaga-jaga. Akhirnya jatuhnya pun juga cepat. Karena itu buah itu penting, karakter penting. Nah itu pagi ini saya menyampaikan hal yang penting buat Anda untuk diperhatikan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Karakter menyempurnakan karunia. Yang pertama adalah, coba baca ayat 16 sampai dengan 18. Perhatikan baik-baik. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Artinya apa yang pertama? Saya tulis begini, kekristenan itu harus berbuah. Ini penting. Jadi poin pertama adalah kekristenan itu harus berbuah. Yang disebut penyesatan, yang disebut dengan waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu dapat dilihat dari mana? Dari buahnya. Nah, kekristenan yang bertumbuh itu selalu dilihat dari bagaimana buah yang dihasilkan. Karena itu hidup kita ini tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup kita ini harus memperhatikan buah, karena itu yang menarik perhatian Tuhan. Buah perubahan hidup kita. Apakah hidup kita ini sungguh-sungguh ada sebuah ekspresi Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain tuh melihat bahwa Kristus itu hidup dalam kehidupan kita. Makanya butuh sesuatu hal keputusan dalam hidup kita untuk Anda mengalami perubahan. Makanya perjumpaan dengan Tuhan seperti pagi hari ini penting. Kenapa? Dari sinilah kita nih, hati kita dilembutkan. Di dalam hadirat Tuhan seperti ini, hidup kita ini mengalami sebuah pemulihan. Kita ini dapat tenang. Ya, kita ini hati kita mudah dijamah oleh Tuhan, sehingga keputusan hidup kita itu selalu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Buah itu menarik perhatian Tuhan. Makanya jangan heran kadang-kadang semua persoalan, semua hal yang kita alami, ya, yang sering kali dibenturkan itu pada karakter kita. Semua hal, persoalan apapun, ya, persoalan dengan orang lain kah? Mungkin dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita dan lain sebagainya, selalu dibenturkan satu ini pada karakter kita. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin hidup kita mengalami perubahan sama seperti Kristus. Amin. Bukankah kita sering nyanyi, aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itu selalu jadi nyanyian kita. Itu bukan sekedar nyanyian, tapi biar itu menjadi doa kita. Tuhan, aku mau disempurnakan. Makanya saudara, lewat yang namanya proses, Tuhan itu sedang membawa kita menjadi sempurna. Tidak semua proses yang kita alami itu jahat. Tidak semua proses yang kita alami itu tidak baik. Tetap ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Buah. Disitulah kita punya kesempatan untuk menghasilkan buah. Dimanapun saudara, baik di dalam pekerjaan, bahkan yang sehari-hari aja. Kadang di jalan raya aja misalnya. Ya, ada bersinggungan dengan pengguna jalan yang lain yang menurut Anda kadang-kadang sana lebih salah, tapi sana lebih galak daripada Anda. Ya, Anda harusnya sana yang minta maaf, tapi Anda yang harus minta maaf. Aduh, kadang-kadang mengalami itu di jalan. Ya, lewat seperti itu, saudara, kalau Anda lagi mengalami gangguan atau proses seperti ini, ingat itu adalah waktunya kita berbuah. Amin. Setiap kali kita mengalami proses, setiap kali kita mengalami sebuah masalah, ingat itu adalah waktunya kita berbuah. Proses itu tadi sedang dipakai oleh Tuhan supaya Anda menghasilkan buah. Karena tadi saya bilang tidak semua proses itu jahat, tidak semua proses itu tidak baik. Ada sebuah sisi baik dalam kehidupan kita supaya karakter Kristus itu muncul. Jadi begitu Anda
Anda mengalami sesuatu, proses dengan orang lain, ingat ini waktunya saya berbuah. Karena Tuhan itu ingin kekristenan kita menghasilkan buah. Buah yang baik tentunya dari pohon yang baik. Makanya hidup kita ini harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Ya, dalam prinsip-prinsip seperti ini dunia ini tidak pernah bisa mengerti. Ya, Yesus berkata kalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, orang mikir ini tambah hancur ya wajahnya dipukul kanan kiri. Orang berpikir seperti itu, tapi kekristenan justru mengajar bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau kita ini mengizinkan, memberikan semua hal, pembalasan itu haknya Tuhan. Saya percaya Anda juga akan melihat kemuliaan Tuhan di hidupmu. Pembelaan Tuhan itu semakin nyata. Karena itu tetaplah tenang, tetaplah dekat dengan Tuhan. Karena dari sinilah karakter kita itu akan dibentuk dan kita diberi kemampuan oleh Tuhan. Untuk kita ini boleh melewati semua proses hidup kita dengan kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Karena itu ini penting. Kekristenan itu harus berbuah. Kekristenan itu harus menghasilkan buah. Dan buah itu dapat dilihat. Buah itu dapat dinikmati sebagai berkat bagi orang lain. Mereka itu melihat Kristus nyata buat hidup kita. Amin. Karena itu ketika Anda mengalami proses hari ini tetap tenang. Proses itu membawa Anda tahu bahwa Anda waktunya untuk menghasilkan buah. Dan Tuhan sangat tertarik dengan buah kekristenan itu. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, saya tadi bilang perubahan karakter adalah persembahan yang harum. Coba ayat ke-21. Ya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Coba lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Berarti di sini adalah sebuah perubahan hidup kita dari orang yang mau memenuhi kehendak sendiri, kita ganti dengan orang yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan melakukan kehendak Tuhan itu kadang-kadang ini loh, kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, yang diserang pertama itu adalah apa? Kedagingan kita. Setiap kali kita memutuskan untuk tinggal di dalam kehendak Tuhan, maka yang dikalahkan, yang diserang pertama adalah keinginan daging kita. Nah, ini jelas bicara soal perubahan karakter. Dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ini adalah sesuatu yang berbau harum kepada Tuhan. Tuhan itu disukakan oleh karena sebuah keputusan. Saya percaya ketika malaikat Gabriel datang memberitahukan kepada Maria bahwa Maria kamu akan hamil oleh karena Roh Kudus. Oh, itu bagi Maria juga tidak mudah. Saya bisa bayangkan pada waktu Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan dalam hidupku. Itu bukan sekedar ucapan yang mudah dikatakan. Maria mungkin telah melihat pada zamannya pada waktu itu. Dia harus berurusan dengan banyak hal. Hamil di luar nikah itu ada hukumnya. Hamil di luar nikah minimal hukum sosial itu terjadi. Mungkin orang lain melihat ketika Maria hamil, mereka juga tahu bahwa Maria dan Yusuf ini belum menikah. Maka hukum sosial itu pasti terjadi. Orang mulai menyingkirkan Maria, orang mulai punya pandangan buruk. Oh, saya pikir Maria ini anaknya saleh, anaknya baik, anaknya nggak macam-macam. Tapi ternyata bisa hamil di luar nikah. Waduh, ini juga berat bagi Maria. Maria mungkin telah melihatnya. Belum dari sisi Yusuf, orang yang dicintainya. Mungkin Yusuf bisa curiga karena pada waktu Roh Kudus nggak terlalu populer. Siapa Roh Kudus? Mungkin orang bisa salah sangka termasuk Yusuf. Dan betul Yusuf, kalau Anda baca di Matius pasal awal-awal yang lalu, Yusuf telah mengambil keputusan diam-diam mau meninggalkan Maria. Wah, itu tidak baik. Maria berpikir bahwa ini pasti bahaya.
Ya, dia ditinggalkan kekasihnya. Dan macam-macam. Dan Maria telah tahu resiko yang terjadi. Tetapi di tengah-tengah resiko yang dia pikirkan, di tengah-tengah situasi yang ada, Maria mengambil keputusan bahwa biar kehendak Tuhan yang jadi. Kedagingannya mungkin memberontak, tetapi Maria sanggup mengalahkannya. Sehingga Maria mengambil keputusan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Tidak populer memang pada waktu itu, tidak populer memang. Bahkan beresiko, ketaatan yang beresiko diambil oleh Maria. Tetapi di tengah-tengah ketaatan yang beresiko seperti itu, justru Maria boleh melihat kemuliaan Tuhan. Ingat, kadang-kadang di dalam tekanan itu kita diberi kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam tekanan kita diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ambillah itu, saudara. Untuk menjadi orang yang rendah hati itu, berpikirlah seperti ini. Mungkin kesempatan untuk menjadi rendah hati ini tidak akan datang lagi dalam hidup saya. Kalau kesempatan itu datang dalam hidup Anda dan Anda tidak mengambilnya, mungkin kesempatan itu tidak akan datang lagi. Jadi ketika kesempatan untuk menjadi rendah hati ada di hadapanmu, ambillah itu sebagai keputusan untuk Anda belajar rendah hati. Saya percaya di dalam kerendahan hati Tuhan itu memberkati kita. Amin. Di dalam kerendahan hati kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita putuskan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Karakter kita, perubahan karakter kita. Dan percayalah, ketika Anda mengambil keputusan untuk mengubah atau berubah, karakter Anda diubahkan, maka itu sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan sangat disenangkan. Tuhan sangat disenangkan lihat keputusan hidup kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Tidak lagi mengambil keuntungan buat diri kita sendiri. Saya percaya Tuhan akan menguatkan hati kita. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, apakah saya sanggup? Memang kalau kita mikir diri kita tidak akan pernah sanggup. Tetapi Tuhan memberikan kita kesanggupan asal kita mau. Makanya saya seringkali bilang Tuhan itu mencari orang yang mau, bukan orang yang mampu. Kalau Anda mau saja, saya percaya kekuatan daripada surga itu akan menyertai hidup kita. Amin, amin. Satu pikiran kita, kalau saya mengambil keputusan untuk menyenangkan Tuhan, oh ini akan berbau harum. Dan Tuhan itu sungguh-sungguh disukakan. Bukankah ini kerinduan kita untuk selalu menyenangkan Tuhan? Amin. Bukankah ini kerinduan kita, Tuhan aku mau menyenangkan-Mu. Bukankah ini kerinduan kita untuk terus berada di titik, di pusat kehendak Allah. Dan itu yang membuat hari ini hidup kita mengalami sebuah penerobosan secara rohani. Hidup kita diubahkan oleh karena Kristus yang kita tinggikan. Amin. Ingat, perubahan karakter kita itu sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hidup kita tuh menyenangkan Tuhan. Saya berbicara kepada ini, saya adalah orang yang terus belajar. Belum sempurna. Kita ini semua belum sempurna. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Untuk kita mengalami perubahan demi perubahan hidup kita. Supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Amin. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, coba ayat 22 dan 23. Ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, saudara, ini adalah sebuah peringatan yang keras kepada kita. Siapapun kita, saudara. Untuk kita ini boleh bukan hanya terlena kepada penampilan yang di luar. Makanya tadi saya bilang karakter ini harus menjadi penyempurna daripada karunia. Ada banyak orang mungkin punya karunia-karunia kesembuhan, mengusir setan, bernubuat, dan lain sebagainya. Itu bagus sekali. Dalam pelayanan Tuhan kadang pakai kita. Saudara dan saya juga mungkin ada beberapa orang yang punya karunia. Ya dipakai di area itu. Bersyukur kita ini dipakai oleh Tuhan. Tapi ingat, jangan bermegah di dalam kesombongan kita.
Hati-hati. Karena Alkitab mengingatkan, ya pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau saya berbicara dari sisi seorang pelayan Tuhan, oh ini pasti orang luar biasa, betul nggak? Di dalam pelayanannya, orang ini bisa mengusir setan, bernubuat, ya, lalu mengadakan banyak mujizat dan lain sebagainya. Kalau dari sisi seorang di dalam pelayanan, orang ini luar biasa. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Justru ketika orang ini nanti ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkata ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, ini tragis banget, saudara. Tragis banget. Makanya ketika saya baca ini, saya selalu mengingatkan diri saya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Hati-hati dengan apa yang saya lakukan, apa yang kamu lakukan. Itu harus terus berhati-hati. Sebab tindakan kita ini kadang-kadang justru bukan menghasilkan buah, tetapi justru kejahatan di mata Tuhan. Apa yang tampak keluar ini, saya selalu bilang, apa yang tampak keluar ini ya kadang-kadang menipu. Kehidupan saya sebenarnya itu bukan ketika orang melihat saya, bukan. Kehidupan saya sebenarnya ketika saya sendirian itu loh. Ketika orang lain tidak tahu. Itu harus terus kita perhatikan. Karena Tuhan itu ingin sungguh-sungguh melihat hamba Tuhan yang setia. Makanya saya nyanyi, jadikan aku hamba yang setia kepada Tuhan. Ya, bukan hanya tampak keluar bagus, tapi yang di dalam ini. Makanya Tuhan kadang mengerjakan yang di dalam itu. Karena yang di dalam itu jauh lebih menarik perhatian Tuhan. Sampai sesuatu yang sangat bertentangan seolah-olah seperti itu. Orang ini bernubuat, orang ini mengusir setan, orang ini mengadakan banyak mujizat. Oh, karunia-Nya begitu luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, aku akan berterus terang. Aku tidak mengenal kamu. Karena dalam banyak hal orang ini tidak pernah melakukan kehendak Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupannya secara pribadi. Makanya Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Bahkan Tuhan lebih sadis lagi, lebih sadis tanda kutip. Berkata kepada, nyala kamu, pembuat kejahatan. Kita sampai dilabelkan, orang-orang seperti dilabelkan sebagai pembuat kejahatan. Orang-orang yang tadi saya bilang menyesatkan. Orang-orang nabi-nabi palsu. Orang yang cuman sibuk kepada penampilan di luar. Tapi orang ini tidak pernah memperhatikan yang di dalam. Bukan hanya bicara soal pengajaran, bukan itu. Tetapi orang-orang yang kelihatannya rohani di luar. Tapi kehidupannya begitu jahat di mata Tuhan. Saya tidak menghakimi. Tapi ini merupakan sebuah hal yang Alkitab ingatkan kepada kita. Bahwa hati-hati, termasuk saya juga. Kita semua harus berhati-hati di area ini. Biarlah apa yang tulus, apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu sungguh-sungguh nampak dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita renungkan terus. Jangan sampai kita itu kehilangan Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Wah, ini paling gak enak, saudara. Ya, kita ini melayani. Sibuk dengan pekerjaan Tuhan. Saya berkata begini bukan berarti Anda berhenti pelayanan lalu sibuk dengan hidup Anda sendiri. No, bukan itu. Layanilah Tuhan dengan hatimu yang tulus. Layanilah Tuhan dengan hatimu yang mencintai Tuhan. Sembari di situ karaktermu diizinkan, diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan itu disukakan. Amin. Karena itu perubahan karakter kita. Itu akan menyempurnakan semua karunia. Bersyukur, maka tadi saya bilang bersyukur kalau hari itu Tuhan pakai hidup kita. Bersyukurlah. Tapi lebih daripada sekedar pemakaian Tuhan dalam hidup kita. Karakter kita yang diubahkan. Itu akan menyenangkan Tuhan. Saya rindu terus. Ini jadi doa saya sampai hari ini. Saya ingin nanti ketika saat terakhir. Di ujung kehidupan saya ingin mendengar Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Mari kita bersama-sama merenungkan ini. Karena itu semua proses yang kita alami, tadi saya bilang, tidak semuanya jahat.
Semua proses yang kita alami tidak semua tidak baik. Ada sisi baiknya. Apa itu? Perubahan karakter kita. Amin. Karena itu prinsip-prinsip kebenaran ini harus sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai ini terjadi. Ayat yang ke-23 ini dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang menyesatkan tadi. Ingat tadi saya bilang bukan hanya soal pengajaran, tapi kehidupan juga. Di mana karakter kita tidak mau dibentuk. Kita sibuk dengan apa yang tampak keluar. Tapi tidak pernah memperhatikan manusia rohani yang di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi seorang yang justru menjauh daripada Tuhan. Lalu kita coba nanti di hadapan Tuhan, lalu kita coba pamer jasa kepada Tuhan. Aku ini sudah setia sama Tuhan. Aku ini sudah melayani Tuhan. Aku ini sudah bernubuat, melayani dengan luar biasa. Tapi kenapa kok begini? Karena Tuhan tidak pernah mengenal kita. Setiap kali Tuhan ajak kita untuk berada di dalam kehendak Tuhan, kita menolaknya. Tiap kali Tuhan bawa kita untuk masuk di dalam kehendak Tuhan, kita menolaknya. Kenapa? Kita mementingkan kehendak kita sendiri. Oh saudara, pagi hari ini kiranya hal ini dijauhkan daripadamu dan daripadaku. Amin. Amin. Mari kita menjadi orang yang mau sungguh-sungguh diubahkan. Sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena pagi hari ini kita merenungkan 3 hal ini. Karakter menyempurnakan karunia. Yang pertama apa? Kekristenan itu harus berbuah. Dari buahnya lah. Dari buah yang kita hasilkan itulah Tuhan itu akan tertarik. Amin. Amin. Yang kedua adalah perubahan karakter itu akan adalah persembahan yang harum. Persembahan yang harum. Karena waktu kita mengampuni, waktu kita sabar, waktu kita taat sama Tuhan. Itu menghasilkan sebuah bau yang wangi di hadapan Tuhan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, karunia tanpa karakter Kristus akan terbuang dari hadapan Tuhan. Yang ketiga tadi saya belum sebut. Karunia tanpa karakter Kristus akan terbuang dari hadapan Tuhan. Orang yang punya karunia tapi tanpa karakter Kristus, orang ini akan terbuang dari hadapan Tuhan. Wow, ini paling gak enak saudara. Karena biar pagi hari ini, mari kita bawa hati kita. Dengan tulus, dengan jujur di hadapan Tuhan. Transparan, tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Ini aku ya Tuhan. Sungguh-sungguh biar aku mau berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tertutupi. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Karena izinkan Tuhan pagi hari ini memperbarui hati kita. Amin. Supaya kita diberi kemampuan untuk menghasilkan buah. Dan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Berbau harum di hadapan Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Mari kita bawa kehidupan kita. Mari katakan ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, mari kita serahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Katakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sebentar, hari-hari ini saudara, mungkin di antara saudara ada beberapa orang yang berkata, Tuhan, aku seringkali gagal di area-area tertentu. Aku ini suka marah, gampang tersinggung, mudah merasa tidak diperhatikan, mudah merasa tidak dihargai, kepahitan dengan orang lain. Kadang ada beberapa orang yang merasa seperti itu, dan itu Anda juga tahu itu seringkali menjadi penghambat di dalam Anda mengiring Tuhan. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan sekali lagi. Saya percaya Tuhan tuh mencari orang yang mau. Ketika Anda berkata, aku mau diubahkan, aku mau berubah ya Tuhan menjadi sama seperti Kristus, Tuhan akan sungguh-sungguh melakukannya di hidupmu. Asal satu ini, terbukalah pada sebuah proses. Makanya kalau hari-hari ini Anda sedang mengalami proses daripada Tuhan, Tuhan sedang berurusan dengan karakter kita. Karena kekristenan tadi harus berbuah. Kekristenan itu harus menghasilkan buah. Salah satunya adalah perubahan karakter kita. Dan perubahan karakter tadi saya bilang itu berbau harum di hadapan Tuhan. Sangat menyenangkan Tuhan. Karena mari kita datang. Kalau Anda adalah orangnya, sebelum saya berdoa buat semua pokok-pokok doa yang telah masuk, saya mau berdoa buat Anda. Pagi ini, mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Bawa seluruh kelemahan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengubahkannya. Amin. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Seperti kata firman-Mu, kami ingin melakukan kehendak-Mu. Kami hanya ingin melakukan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, bawa kami masuk dalam ketaatan. Bawa masuk di dalam seluruh kehendak-Mu. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, itu kami hidupi. Karena itu hamba berdoa pagi hari ini, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, jamah kami pagi ini. Ubahkan hidup kami.
supaya kami mampu diberi kemampuan, kekuatan untuk kami boleh hidup tinggal di dalam kehendak-Mu, memilih apa yang menyenangkan Tuhan. Kita hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah hati kami, Engkau yang melembutkan hati kami pagi ini. Sembari kami mau diubahkan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berurusan secara pribadi mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Ada seorang ibu yang hari ini Anda begitu kepahitan dengan suamimu. Anda merasa bahwa suamimu ini bukan suami yang baik. Anda kecewa. Dan dari kekecewaan itu, karena mungkin perselingkuhan atau perlakuan kasar, Anda seringkali ingin membalasnya. Membalas dengan cara-cara yang salah. Anda ingin balas selingkuh bahkan. Dan kesempatan hari-hari ini ada. Saya mau beritahu buat Anda. Letakkan semua keinginanmu yang salah. Kata Alkitab, izinkan Tuhan yang sungguh-sungguh berada dalam hidupmu dan izinkan Tuhan yang melakukannya. Artinya Tuhan yang menjawab. Justru dari perubahan hidup kita, Anda sedang mempersilahkan Tuhan untuk mengubah keadaan suamimu. Apalagi keinginan untuk bercerai dan lain sebagainya, dijauhkan itu dari pikiranmu. Biar pagi ini zaman Tuhan melembutkan hatimu dan mengingatkanmu. Biarkan Tuhan yang mengubahkan, biarkan Tuhan yang melakukannya. Sehingga kita percaya ketika Tuhan yang bertindak, maka apa yang baik, apa yang mulia, itu yang akan kita alami. Jangan terbakar oleh karena nafsumu. Jangan terbakar oleh karena kedaginganmu. Izinkan Tuhan mengubah hatimu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ada orang-orang yang hari ini Anda merasa ditipu oleh kerabat kerja Anda. Gara-gara itu bisnis Anda mengalami penurunan, bahkan runtuh. Anda terlibat hutang yang cukup banyak gara-gara perlakuan temanmu dan Anda marah dengan situasi ini. Anda mencoba untuk memperkarakannya, bahkan Anda ingin berusaha juga untuk menghancurkan bisnis dari temanmu ini. Anda ingin membalasnya dengan saya baik-baik. Letakkan semua keinginanmu itu. Ada satu sisi yang lain yang Tuhan pun ingin mengerjakan dalam kehidupan Anda. Dan saya berdoa pagi hari ini, ketika Anda menjadi orang yang mau diubahkan, Anda belajar untuk melepaskan pengampunan sekalipun itu tidak mudah, itu berat. Tapi lihat, Tuhan akan melakukan mujizat itu di hidupmu. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Justru dari keputusan untuk Anda ingin hidup dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan Anda. Ada bagian-bagian di mana tidak boleh disentuh oleh Anda. Biarkan Tuhan yang melakukannya. Saya percaya pagi ini mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah sekarang saya akan mau berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang sudah masuk secara simbolis. Di tablet ini saya akan tumpang tangan untuk semua keperluan Anda. Banyak sekali keperluannya, tapi saya akan berdoa buat Anda. Ya, saya tumpangin tangan dan saya percaya mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidupmu. Amin. Sekarang aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua pokok-pokok doa. Tidak bisa disebutkan satu-satu. Tapi hamba berdoa untuk semua pokok doa yang sudah masuk dengan iman. Pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi mujizat. Ya, orang-orang yang kena sakit kanker pada bagian kepala. Oh, aku kutuki kanker ini menjadi kering dalam nama Yesus. Dan aku memperkatakan kesembuhan terjadi pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Dan menjadi penyempurnaan di dalam bagian-bagian tubuh yang kena kanker ini sehingga menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Oh, aku berdoa untuk teman-teman orang-orang yang kena COVID-19. Aku berdoa, aku telah mendengar banyak orang mengalami mujizat kesembuhan. Tapi hari ini juga Tuhan, aku minta mujizat terjadi buat jemaat yang mengalami sakit ini. Oh, aku berkata kepada virus COVID-19, keluar dari tubuh orang-orang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, melepaskan kesembuhan terjadi. Untuk orang yang kena autoimun, aku berdoa sekarang Tuhan pulihkan, sempurnakan, kembalikan. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, penyakit ini keluar dari tubuh ini dan mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus, orang-orang yang sakit-sakit yang lain di bagian kepala, bagian telinga, bagian mata, kaki,
ya bagian usus, bagian jantung, paru-paru, lambung, bagian tulang. Oh, aku berkata di dalam nama Yesus, terima kesembuhan ini pagi ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang mencari pekerjaan. Orang-orang yang mengalami penurunan di dalam pekerjaan mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus. Juga orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan hari-hari ini. Tuhan kau memberkatinya. Biar kami terus melihat kepada Tuhan. Ampuni kesalahan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berpasangan suami istri yang hari-hari ini merindukan seorang anak hadir dalam rumah tangga mereka. Aku berdoa benih itu bisa ditabur dan Tuhan memberkatinya. Tahun ini akan mengalami kehamilan dan tahun depan anak itu akan lahir dengan sehat. Terima mujizat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa juga untuk pasangan suami istri. Tuhan biar mereka memiliki komunikasi yang baik. Dalam nama Yesus aku berkata segala bentuk salah paham ditiadakan. Dalam nama Yesus dihilangkan. Mereka boleh belajar saling merendahkan hati. Sehingga mereka dipulihkan. Orang-orang yang mengambil keputusan untuk bercerai dibatalkan pagi hari ini. Dalam nama Yesus aku memperkatakan batal untuk perceraian. Karena kasih dari hidup mereka mulai dipulihkan. Dalam nama Yesus untuk semua pokok-pokok doa orang-orang yang dalam kebutuhan. Tuhan aku berdoa pagi ini. Jamah di dalam nama Yesus. Aku berdoa mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Kami percaya hari ini pagi ini hujan mujizat terjadi di antara umat-Mu. Dan kami boleh melihat betapa Engkau Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu biar kami mau hidup dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari semua angkat tangan. Katakan ini. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari semua angkat tangannya dan terima doa berkat. Diberkatilah kehidupan saudara sepanjang hari ini penuh dengan kemenangan oleh karena Kristus yang hidup dalam kehidupan Anda. Oleh karena keinginanmu untuk terus berbuah, hidup di dalam kehendak Tuhan, maka dibuatlah menjadi berhasil kehidupan saudara. Disembuhkan orang-orang yang sakit, dipulihkan orang-orang yang bermasalah. Dan hari ini kita akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin.